Hi guys, welcome back to my channel. Yeay. Nah, tamu hari ini di JJ View itu spesial banget. Sumpah dari semua narasumber ini paling spesial. Pakai telur. Pakai telur. Terus pakai bumbu-bumbu garam juga di sini. Soalnya mereka adalah pasangan yang bisa dibilang power couple ya. Asik power couple. Power couple lah ya, karena ini pasangan yang satu influencer, yang satu pro player, yaitu ada Francesca Adeline dan Kenny Seven. Anyway, sebenarnya kita tuh interview mereka karena dalam rangka Valentine. Tapi karena Valentine obviously ya pastinya mereka punya acara sendiri, jadinya baru sempet interviewnya sekarang. Anyway, buat Francesca Adeline kenapa dengan Francesca di sini? Buat Adeline, buat lo sekarang kesibukannya apa aja? Sibuk ngeliatin foto-foto kucing di Instagram, di Facebook, sama Google kadang-kadang. Kalau Kenny sibuk main. Iya. Di Tiger sendiri gimana sekarang aktivitasnya? Lagi persiapan untuk apa gitu? Untuk saat ini masih libur sih, soalnya kan kita juga baru selesai season Mino ini. Oh iya. Walaupun gak lolos. Jadi kalau misalnya nih kayak kamu ikut pertandingan gitu, turnamen atau apa gitu, lu sebagai pasangan Kenny yang baik, biasanya apa yang lu lakukan untuk kayak menyemangati Kenny gitu-gitu? Karena basically nggak terlalu bisa ngechatin kalau lagi tanding segala macem, ya ditonton aja sih. Ditonton aja, terus kalau misalnya dia nge-troll habis kelar game dibacotin. Oh, lu dibacotin cewek sendiri gitu? Iya, suka dibacotin. Ya, jadi aku bertindak sebagai netizen gitu. Oh, jadi kayak gak apa-apa netizen nggak usah bacotin, udah diwakilkan Adel gitu ya? Iya. Nah, kalau boleh tahu kalian sendiri sudah berapa lama sih bersama? Kurang lebih Setahunan. setahunan ya? Gue sok-sok nanya, padahal gue juga udah tahu udah berapa lama mereka. Setahun lebih dikit. Setahun lebih dikit. So far ada yang berbeda nggak dari awal? Apa aja perbedaan yang dirasakan nih pas awal jadian sama sekarang? Apalagi kan waktu awal jadian sebenarnya kayaknya juga belum di Tigers kan? Belum. Masih di Jakarta, masih satu kota. And then sekarang kan udah berbeda. Yang beda sih paling LDR ya, sama mungkin pas awal-awal kenal mungkin masih belum terpilih. Oh. Nah, tapi ini kan kalau misalnya ngeliat kali ini bisa dibilang couple yang sama-sama disorot publik lah. Lu kan sebagai influencer. Iya, buat kamu gitu. Terus Kenny sebagai pro player juga pasti banyak yang perhatiin juga lah di sosial media gitu. Nah, pernah nggak sih ngerasa kayak jealous-jealousan gitu? Karena kan mungkin Kenny ada fansnya, lu juga ada fansnya kayak gitu. Jujur, pernah ada aku problem sih- nggak? Kalau untuk jealous sih emang ada, cuman ya jealous kecil doang. Sama siapa? Kalau kayak Edel collab gitu sama YouTuber lain atau konten creator lain gitu, pernah jealous gak? Enggak sih. Oh enggak, kenapa Cuman tuh? kalau pas lagi LDR, misalnya dia mau jalan sama temennya, mungkin kayak ada jealous dikit lah. Ini siapa? Gue? Bukan. Gimana? Temennya Odi. Odi. Yang ini guys. Kayaknya gue gak pernah jalan sama cowok lain selain Odi. Sama plus-plus yang lain gitu kan. Terus Jadi kayak pasti ada Odinya gitu loh, gak mungkin gak ada orang lain gitu. Ya, jadi dia udah kayak ada orang yang dipercayakan Kenny gitu ya. Anyway, selama kalian menjalani relationship ini nih sama kurang lebih setahun, ada nggak sih kayak ya mungkin merasakan kekurangannya dari pacaran? Mungkin dari Kenny dulu, pacaran sama selebgram. Lu bisa dibilang selebgram lah ya? Iya. Kekurangannya apa kira-kira? Kalau bisa dipikirin satu. Kurang waktu. Iya, kurang waktu. Kurang waktu? Iya, Waktu untuk pacaran? pacaran, iya. Soalnya kan kayak LDR gitu. Kalau lu gak enaknya pacaran sama pro player apa? Ya enaknya. Pro player Dota ya? Spesifik pro player Dota. Dia lebih jago dari gue. Oh itu nggak enaknya gitu? Itu doang? Gak tau sih, kayak itu bukan jawaban yang bisa dipikirkan secara spontan apa ya. Gak enak. Pacaran pro player Dota, ya cowok pada umumnya sih, cuman kebetulan dia kerjaannya main Dota aja. Pernah nggak sih si Edel kayak ngambek gitu gara-gara Kenny kayak ngacangin main Dota lama gitu? Kagak lah, untung Edelinnya mengerti saya dengan Dota enggak. Dota enggak, tapi kok game lain pernah. Jadi kayak waktu itu gue main Battle Cats, Seriusan dia main Battle.net sampai YouTube-nya ditontonin semua. gue nonton YouTube, nonton segala macam, terus kayak dia marah-marah gitu. Bukannya main Dota, mainnya Battle Bukannya Cats. latihan gitu ya buat turnamen gitu? Gak salahnya, dia main itu kan karena kan kita kayak solo player kan, kalau lagi nganggur gitu main. Dia tuh main sampai nonton setiap ads-nya buat dapetin poin-poinnya, gue nggak ngerti apalah, sampai nonton semua YouTube tentang Battle.cat. Jadi tips and trick ngalahin musuhnya ini gimana, itu kayak udah bukan kayak solo player lagi gitu. Ini kan bukan game yang cuma toing-toing lempar-lempar kucing gitu kan? Iya.
Wow, beda, itulah bedanya pro player kalau main casual game. Terus gimana ya rasanya sekarang udah bermain bareng sama Dendi yang bisa dibilang kan salah satu figur yang sangat-sangat prominent lah di Dota scene gitu. Gimana ya, dibilang spesial sih spesial, senang juga. Cuman ya namanya juga teammate ya gitu-gitu aja. Tipnya sih gitu-gitu aja. Tapi dia orangnya lucu sih. Orangnya sangat chill, jadi nggak ada yang kayak gue lebih senior dari kalian semua. Enggak iya. Jadi biasa aja ya pas udah jadi teammate. Iya. Berarti next time bisa JJ view Denny nggak ini? Lu kan kayak banyak yang ceng-cengin sama, oh lu kok sama si Kenny, kenapa nggak sama si ini gitu kan. Nah itu sendiri kalian ngadepin pertanyaan itu gimana? Karena aku ngeliat sendiri ya di postnya Adeline maupun si Kenny waktu itu banyak banget yang ceng-cengin kayak gitu. Gimana? Ada pertanyaan yang mungkin kayak sebenarnya awal biasa aja, cuma lama-lama kayaknya makin kasar ya, kesel juga. Cuma lama-lama sih udah mulai hilang juga. Sekarang juga udah nggak ada lagi. Soalnya kadang-kadang kalau cuma diceng-cengin doang ya masih ya udahlah, Udah namanya ya. juga internet gitu kan. Cuman kalau misalnya udah sampai ngata-ngatain terus bawa-bawa harta dan segala macamnya itu kayak udah mulai publicly shaming gitu kan. Iya. Udah mulai gak logis ya. Itu sebenarnya agak kesel juga sih, kayak guys ini kan hubungan aku, kenapa kalian yang ini gitu kan. Cuman Aku menjalani gitu ya. aku yang ngejalanin gitu kan. Kalau misalnya ada apa-apa kan juga, kalau bisa itu kalau misalnya emang seandainya hubungan ini adalah kesalahan kan kalian gak rugi apa-apa juga gitu. Ya rugi siapa lu? Ya rugi tetap kita gitu yang ngejalanin. Terus kenapa nih dari si Edel memilih si Kenny dan Kenny memilih Edel? Siapa yang mau jawab duluan? Apa yang bikin kalian kayak, oh ya mau menjalani jalan sama-sama di hubungan ini guys? Kayaknya lucu. Maksudnya nyambung aja, karena nyambung. Orangnya juga apa ya, Ada yang bilang, oh karena si Edel tuh sukanya pemain Dota PC, nggak suka yang nggak ada hubungannya Gak ada sama hubungannya ya? Gak ada hubungannya sama game ya? Gak ada hubungan. Jadi ngomong-ngomong Kenny, kamu main AoV itu modus atau enggak? Sebenarnya salah satunya tuh modus agar bisa main bareng sama Edel kah atau gimana? Bukan buat aku tapi Kalau gue jujur emang modus. Kok kan kayak bingung ya, dia udah nggak main Dota, terus kayak gue mau apa ya, oh dia main AoV, ya udah gue ikut main AoV. Oke, tapi yang penting kan sekarang sama lu. Kalau aku modusnya buat yang lain, kan dapetin Edel lebih baik. Nah, jadi itu sebenarnya tips and trick buat kalian semua. Main nih? MOBA analog bisa dapet pacar. It works for Dota player. It works for pro player gitu. Enggak lah, ibarat kata kan kayak kalau kita mau ngedeketin cewek, kita harus cari ada sesuatu yang biar bisa Sama kita gitu ya? omongin kan gitu. Oh, oke. Biar gak jayus banget gitu. Jadi itu salah satu tips nih, dapetin pacar. Satu, find something in common. Ya dong. Iya. Ya, cari sesuatu yang kalian bisa in common, topik. Ya, dibilang modus ya, modus tuh nggak salah guys. Ya, Yang salah yang itu namanya mempermainkan hati orang. ya namanya kalau misalnya lo mau ngincer seseorang ya harus ada usaha lah. Ada usaha dikit. Gitu. Nah ngomong-ngomong soal usaha nih, Edel sendiri pernah nggak sih PHP-in orang? Ayo lo, ha. Banyak. Banyak. Gak ada yang bercanda. Siapa aja kayaknya gue tahu. Kalau di PHP-in orang pernah nggak? Soalnya kan banyak yang ngira kayak, oh ini Edel sih kayaknya korban PHP ini nih gitu. Kalau di Siapa PHP ini nih yang kita sebut? di PHP-in mungkin pernah, tapi itu kayak zaman-zaman SMA. Kalau recently udah nggak pernah. Nggak pernah kayaknya. Soalnya ya nggak tahu sih ya. Kenny sendiri Lebih sering dideketin daripada ketemuan, jadi kayak Apa? waktu deketin si Edel ada kesulitannya nggak pas PDKT-in si Edel? Kan secara mungkin ya waktu udah PDKT Edel juga udah jadi influencer kan, maksudnya ratusan ribu followersnya gitu-gitu. Lo pas deketin gimana? Ada kesulitan nggak? Sebenarnya kayak gue pertama kali deketin dia tuh cuma mau berteman saja. Nah, Cuman tadinya mau berteman, terus lama-lama teman jadi cinta. terus lama-lama jadi cinta. Iya. Jadi berteman aja. Iya. Awalnya emang maunya berteman. Oh kayak, oh nggak ada salahnya berteman nih. Tapi gue dengar-dengar katanya sebelum kalian actually officially kenal, emang udah pernah foto bareng? nggak pernah. Nggak Nggak pernah ya? Tapi emang pernah ketemu. Oh pernah ketemu. Tapi aku nggak tahu dia siapa. Lu tahu dia siapa nggak? Enggak. Nggak tahu. Dia sama-sama nggak tahu ini siapa. Tapi habis itu dia nge-like fanpage. Iya. Habis itu langsung stalker. Siapa tuh cewek? Siapa tuh cewek? Tapi itu 2000. Tapi itu 2016 ya kalau Oh, salah. Udah lama lah pokoknya. Iya. Lama banget. Jadi kayak 2 tahun lagi baru kenalan. Ya. Iya. Ingat guys, harus sabar juga kuncinya ya. Gitu, harus sabar. Terus oke, kita ada beberapa pertanyaan yang kita kumpulkan nih dari komen-komen netizen. Ya pendapat Cypher ini lebih ke Cypher kan sih, nggak ada hubungan sama kalian juga. Kayak Cypher kan sekarang kita melihat kayaknya Dota 2
bukannya kekurangan popularitas, tapi mungkin dibandingin game lain kalah lah popularitasnya ya. Mungkin kalau secara komunitasnya sih masih sama aja size-nya gitu. Cuma karena ada game-game lain bermunculan yang lebih populer, jadi kesannya Dotanya agak sinarnya ketutupan gitu sama game lain. Jadi lu sebagai seorang Dota player sendiri, ada yang nanya gak pernah kepikiran tuh nyoba game lain atau jadi pro player dari game lain gitu? Untuk saat ini enggak sih. Emang gamenya kalau di Indonesia emang sedikit ketutup kan, sedikit demi sedikit ketutup. Tapi untuk di luar ya masih sama aja sih. Soalnya hitungannya kan masih game MOBA yang masih kompetitif paling terbesar gitu. Kalau emang buat Indonesia kan emang udah mulai ketutup, soalnya pada lebih demen mobile kan. Tapi kalau di luar itu emang kebanyakan punya PC. Jadi kayak gamenya tuh ya nggak tahu. Masih ada masih banyak lah yang main, masih gede banget lah turnamen. Iya, masih hitungannya masih gede. Ada kayak ini nggak ngefek ke gue sih, soalnya kan gue di Malaysia guys. Intinya gitu guys. Iya, dan hokinya gue juga udah keluar dari. Oh jadi pas lagi kayak popularitas Dota mulai di Indonesia kayak udah biasa aja lu udah. Tapi sekarang turnamennya banyak gede-gede. Tapi turnamennya masih banyak kan? Iya, masih banyak banget sebenarnya. Iya, berarti hitungannya nggak tahu ketutup, cuman kayak mungkin fansnya atau viewersnya ya. Sebenarnya nggak juga sih, ya itu aku cuma bilang karena ya size dari fans game-game lain lebih besar gitu. Jadi mungkin kesannya pada Dotanya mungkin sih ya sama aja gitu, masih populer aja. Tapi to be honest ya, actually kayaknya dengan adanya yang game lain itu juga menguntungkan sih. E-sport as a whole sama-sama naik gitu kan. Sama-sama naik. Terus kalau dari Kenny sendiri ada kepikiran nggak sih kalau misalnya nggak jadi pro player nanti mau ngapain setelah ini? Nikahin idol gitu? Gue mau kuliah sih. Apa? Oke. Terus rencana ke depan kalian berdua sendiri gimana? Jalanin dulu aja gitu. Nah sebenarnya kan banyak netizen yang actually salah sangka nggak sih, kayak sempet ngirain kalau lu tuh sebenarnya lagi deket sama ya itu waktu itu siapa tuh si Jazz No Limit kan, gara-gara lu emang waktu itu lagi sering bikin konten sama dia. Tapi emang sebenarnya lu pernah ada sama dia? Nggak ada. Jadi tuh hubungannya tuh kalau aku pribadi sendiri tuh awalnya emang purely profesional, karena dia juga ngontek buat kolaborasinya aja bukan langsung ke aku gitu. Dia ngontek ke manajer aku. Jadi selama syuting itu selalu ada manajer aku. Kalau nggak aku bawa satu teman lagi. Lo kenal si Jess gimana sih? Ya itu ya dari si Randy ya? Iya, jadi Jess itu ngontak ke manajer. Nggak ngontek ke aku sama sekali. Jadi habis itu ngajak collab segala macam. Terus ada kerjaan juga katanya. Nggak tahu sih, katanya sih dari kliennya minta bareng gitu, pokoknya ada kerjaan bareng gitu gitu ya. Buat collab gitu-gitu juga ada. Soalnya gosip-gosipnya ya itu mungkin ada sedikit kesalahpahaman. Kayaknya dia juga nggak tahu kalau misalnya waktu itu aku tuh lagi antara jadian nggak jadian gitu lah, kayak masih ini. Jadi terus baru setelah itu kayak udah jadian nih, udah fix gitu. Iya, soalnya gue lihat tuh pas gue baca komennya kan juga banyak yang kira kayak si itu menduakan gitu, kayak kesannya kayak ada yang ambil bilang kayak gitu kayak lo ngeduain gitu-gitu. Terus perasaan dia itu masih Jess juga seingat gue emang profesional aja kan. Karena kan maksudnya aku juga kalau udah punya pacar atau emang udah deket kan nggak mungkin bisa memberikan perhatian lebih juga kan ke orang lain kan. Jadi emang nggak ada apa-apa gitu. Jadi pilih temen ya. Abis itu lu masalahnya deh, lu masuk EVOS instead of going with LRQ. Lu masuk EVOS, jadi kan orang kayak Edo, cowoknya di RRQ, back then kan lu masih di RRQ kan? Iya. Cowoknya di RRQ, tapi Edelnya masuk EVOS yang which is kan itu di situ gitu. Kalau gitu thank you banget buat Edel dan juga Kenny udah mau di-interview untuk edisi Valentine yang udah lewat dari Valentine. Nah mungkin untuk Kenny deh, soalnya kan ini banyak banget nih kayak para gamers game via sama Edel juga deh, kasih mereka tips gimana sih untuk mereka bisa mencari tambatan hati, karena banyak dari mereka yang bilang sulit banget sebagai gamer mencari cewek yang bisa menerima gua, pasangan yang bisa menerima gua dengan hobi gua gaming ini. Coba kasih tipsnya. Oke, jadi intinya kalau untuk mau mencari pacar itu semuanya dari komunikasi. Komunikasi. Iya, komunikasi itu paling penting, dari cara nge-text, ngechat, ngomong langsung dan lain-lain itu penting banget kalau untuk mau deketin cewek. Jadi even though lu main game nih, tapi komunikasi tetap harus jalan gitu ya. Iya. Jangan sampai menghambat komunikasi antara lu dengan ceweknya gitu. Iya. Oke.
Oke. Kalau buat gue sendiri ya, kayaknya salah satu yang paling sering gue denger itu, oh ya pacar gue kalau main tuh nggak ngomong-ngomong, atau hilang aja berapa jam terus nggak pernah ada waktu. Iya, Nah, iya. kalau misalnya menurut gue sih kayak itu balik lagi dari kalian. Kalau emang kalian pengen dimengerti untuk hobinya, kalian juga coba mengerti kebutuhan mungkin cewek kalian, pasangan kalian yang emang pengen diperhatikan. Mungkin nggak semua orang bisa nerima kalau misalnya kamu mainnya tuh seharian full nggak ngontek gitu kan, ada yang kayak gitu. Tapi kalau misalnya kalian masih bisa ngebagi waktu kalian, misalnya sambil game mungkin masih bisa sambil teleponan, atau minimal kalau kalian ngegame kalian tetap set waktu buat pacaran lah, anggapannya teleponan atau jalan bareng. Jangan kayak hidup kalian 24/7 ngegame terus. Maksudnya kayak pacar aku aja yang maksudnya pro player lah, itu kerjaan dia punya 1001 alasan buat menjadikan itu prioritas dan gak ngomongin aku sama sekali, tapi dia gak ngelakuin hal itu karena menurut dia tetap bisa ngatur waktu gimana caranya supaya dia bisa latihan yang baik, tapi sekaligus juga tetap bisa ada kontak walaupun kita LDR. Kadang-kadang tuh ya salah sebenarnya bukan soal bukan soal game ya, tapi main gamenya. gimana komunikasi kalian. Iya. Dan kadang banyak banget yang alasan kayak gue gak ada waktu buat cewek gue. Sebenarnya kayak mungkin abis game mungkin dia stres kan, terus akhirnya dia nonton video lucu segala macam, padahal lu bisa komunikasi dengan pacar lu. Ya kalau emang kadang emang banyak yang alasan aja gitu. Anyway, thank you banget. Pastinya kita doakan relationship-nya semakin langgeng, tetap sweet, selalu di honeymoon period. Amin. Karirnya makin sukses juga buat Kenny juga. Amin. Semakin bersinar. Minor, major semua bersinar di situ. Amin. Terus buat Edel juga ya, semoga kang tahu makin banyak lah ya. Amin. Kang tahu makin banyak, kita bisa cepet-cepet hidup enak ya sis. Iya. Oke. Jangan lupa buat teman-teman sekalian, kalau kalian belum subscribe, untuk subscribe ke channel ini. Tring. Dan juga follow sosial media dari kedua teman aku ini, Princess Adeline dan Kenny Saver. Kenny Saver, jangan lupa subscribe guys. Jadi tuh semakin banyak subscribe-nya, semakin banyak tokoh yang ke-unlock ya. Iya, makin banyak tokoh yang ke-unlock kan. Nanti nih tokoh yang diomongin tadi disebut-sebut sama ini bisa ke-unlock mungkin kalau subscribe-nya makin naik. Betul, kayak game ya. Oke, so setelah ini kita juga masih ada bakal ngajak mereka berdua untuk challenge. So stay tune on the next video. Ya juga. Ya juga.